Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Nurdiono Tutorial Belajar Online. Untuk materi ini kita akan membahas tentang oogenesis. Oogenesis merupakan materi yang masuk pada bab sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah bab pertama kelas 9 semester 1. Kalian tentunya masih ingat apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pematangan gamet atau sel kelamin, di mana kalau pematangan pada sperma itu kita sebut spermatogenesis, sedangkan pematangan pada ovum atau sel telur adalah oogenesis. Nah, pada video ini kalian akan saya ajak tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pematangan sel telur atau ovum. Kapan berlangsung oogenesis dan di mana proses berlangsungnya oogenesis? Perlu kalian ketahui bahwa pada saat ibu mengandung itu sekitar usia 5 bulan atau antara 17 sampai 20 minggu alat kelamin sudah mulai terbentuk. Tapi pada saat usia 9 minggu oogenesis sudah mulai berlangsung. Nah, di mana terjadinya? Terjadinya adalah di ovarium. Ovarium ya, jadi ini ovarium. Di ovarium itu ada sel primordial atau sel benih. Nah, disinilah sejak dalam kandungan sel primordial itu membelah secara mitosis menjadi oogonium. Kemudian oogonium bermitosis lagi menghasilkan oosit primer. Setelah itu istirahat sampai bayi itu lahir, kemudian bertambahnya usia sampai puber, baru dimulai oogenesis lagi. Nah, kalian tentu sering mendengar istilah monopause. Apa itu monopause? Monopause ada hubungannya dengan oogenesis awal. Nah, pada saat bayi dalam kandungan itu sel primordial itu jumlahnya sekitar 200.000 sampai 2 juta. Nah, setelah lahir semakin bertambahnya usia sampai puber sekitar usia 12 sampai 14 tahun, yang bertahan ada kurang lebih hanya 40.000. Kemudian yang matang kurang lebih hanya 400 ovum, 400 sel telur. Itu yang matang. Padahal ovum matang itu kurang lebih 1 bulan sekali. Nah, apabila kita jadikan jumlah dalam tahunan, maka 400 dibagi 12 bulan. Jadi telur itu subur atau berada di tubuh wanita itu sekitar 34 tahun sejak wanita itu pubertas. Jadi ambil suatu contoh, misalkan wanita pubertas usia 14 tahun ditambah 34 tahun jadi 48. Nah, 48 tahun, wanita sekitar usia 48 tahun berarti ovum itu sudah habis. Ovum sudah tidak ada lagi di ovarium wanita tersebut. Nah, jadi masa subur wanita sekitar usia 48 atau 34 tahun setelah pubertas, maka dikatakan monopause. Sekarang kita mulai lagi membahas tentang oogenesis lanjutan.
oogenesis lanjutan itu pada wanita pubertas atau pada wanita sekitar usia antara 12 sampai 14 tahun. Sebelumnya saya minta perhatikan dulu, ada otak, di mana di otak ada yang namanya hipotalamus. Di hipotalamus itu ada kelenjar pituitari. Ya, jadi hipotalamus adalah bagian dari otak besar, yang mana hipotalamus itu menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone yang punya fungsi merangsang kelenjar pituitari untuk membuat dan melepaskan hormon FSH dan LH. Apa itu hormon FSH dan LH? Hormon tersebut adalah hormon yang mempengaruhi kegiatan oogenesis pada saat pubertas. Fungsi FSH atau follicle stimulating hormone itu mempunyai fungsi merangsang atau memacu pertumbuhan dan perkembangan pematangan folikel dan ovum sampai terjadinya ovulasi. Perlu kalian ketahui bahwa satu folikel nanti berisi satu ovum. Nah, folikel juga nanti punya fungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Apa itu fungsi estrogen? Estrogen punya fungsi apabila ovulasi terjadi, estrogen akan kembali memerintah kelenjar pituitari atau mengingatkan kelenjar pituitari untuk menghentikan memproduksi FSH. Ini maksudnya apa? Karena kan sel telur itu sudah matang, jadi koyok mono tugas folikel itu sudah selesai gitu. Nah, gantian LH sekarang. LH meneruskan tugasnya folikel, yaitu apa? Merangsang terjadinya ovulasi. Nah, bagaimana sih bentuk folikel? Kalian perhatikan bahwa di dalam tubuh wanita itu ada satu pasang ovarium atau yang kita sebut indung telur. Nah, dua ini atau satu pasang ini bergantian. Misalkan kalau sebelah kiri ini sebelah kiri ini aktif, sebelah kanan vakum, dan sebaliknya. Nah, ini ditunjukkan oleh gambar bagian dalam ovarium. Itu terdapat folikel-folikel. Lebih tepatnya ini. Nah, ini ya, ovarium diperbesar. Di bagian dalam ovarium banyak dijumpai folikel-folikel. Nah, folikel yang terpilih untuk aktif hanya satu. Ini hanya satu. Folikel yang terpilih nanti akan terjadi pembelahan meiosis lanjutan. Nanti akan menghasilkan oosit sekunder. Nah, folikel yang matang berarti ovum di dalamnya juga matang, itu kita sebut folikel de Graaff. Nah, oosit sekunder ini siap akan pindah ke saluran telur yang kita sebut tuba falopi. Jadi yang pindah ke tuba falopi adalah oosit sekunder. Jadi belum ovum. Anak-anak, ini adalah aktivitas ovarium yang lama istirahat sejak bayi sampai pubertas. Jadi sejak wanita mulai usia pubertas antara usia 12 sampai 14 tahun, maka ovarium akan memperoleh FSH, hormon FSH dari kelenjar pituitari. Untuk apa? Merangsang melanjutkan oogenesis. Nah,
Merangsang apa? Folikel. Jadi folikel adalah kantong-kantong kecil yang ada di ovarium dan hanya satu folikel yang matang dalam tiap bulannya. Jadi FSH akan merangsang folikel untuk tumbuh dan berkembang. Folikel yang matang akan melanjutkan meiosis akhirnya dan menghasilkan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder yang sudah matang ini akan dilepas dari folikel menuju ke tuba Fallopi melalui infundibulum. Jadi yang dilepas masih oosit sekunder, belum ovum. Nah, setelah oosit sekunder sampai di tuba Fallopi, apabila ada sperma datang, maka dengan cepat melanjutkan menyelesaikan meiosis 2. Meiosis 2 nanti akan menghasilkan polar body dan satu ovum, di mana ovum inilah nanti yang akan bersatu dengan sperma atau yang kita sebut fertilisasi. Anak-anak, perlu kalian ketahui, ternyata informasi tentang fertilisasi itu sudah tertuang di Al-Quran surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah atau setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, ada kata-kata nutfah. Nutfah itu setetes mani. Nah, setetes mani itu kan di dalamnya ada sperma bercampur dengan sel telur. Subhanallah, ternyata sebelum dijelaskan oleh manusia, fertilisasi sudah ada tertuang di dalam Al-Quran. Anak-anak, ini adalah peta konsep pembentukan ovum atau oogenesis secara keseluruhan. Jadi sebelumnya ada sel primordial. Sel primordial atau benih ovum itu akan mitosis menjadi oogonium. Oogonium akan membelah menjadi 2, masing-masing kita sebut oosit primer. Ini terjadi di dalam kandungan. Nah, setelah bayi lahir berhenti, aktif kembali membelah pada saat pubertas. Nah, ini oosit primer. Jadi bayi lahir itu sudah mengandung oosit primer. Nah, oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder ini pada saat usia puber, antara usia 12 sampai 14 ya, kurang lebih itu. Nah, oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder ini dan polosit atau 2 polar body. Tapi ini nanti terdegradasi, ini yang aktif hanya 1 oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini nanti akan pindah ke tuba Fallopi. Jadi berhenti lagi pembelahannya. Kalau sudah di tuba Fallopi, ya di saluran telur, kalau ada sperma datang akan melanjutkan lagi meiosis berikutnya, melanjutkan meiosis menjadi ootit, kemudian ootit akan tumbuh dan berkembang menjadi ovum. Nah, apabila tidak ada sperma, oosit sekunder akan keluar bersama darah haid gitu. Anak-anak, sebelum mengakhiri materi tentang oogenesis, pertemuan minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang spermatogenesis ya. Jadi untuk akhir dari pertemuan oogenesis, mari kita ambil kesimpulannya, kita rangkum. Jadi untuk spermatogenesis terjadi di testis, di mana testis itu ada di dalam skrotum, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium atau indung telur. Nah, di sini spermatosit primer menghasilkan 4 sperma fungsional, artinya 4 sperma itu berfungsi semua. Tapi kalau oosit primer hanya 1
ovum, sel telur yang fungsional, yang lainnya terdegradasi. Kemudian pembelahan sel meiosis, hasil sel anakannya simetris, artinya sama ya. Tapi kalau pada oogenesis tidak, maksudnya adalah ukurannya kan beda tadi. Ada kalau polar body kecil, kalau telur besar, ovum. Di sini spermatogenesis non-stop sampai pria itu meninggal dunia ya. Jadi dari sejak dalam kandungan juga ya, cuma spermatogenesis aktif pada saat pubertas, itu sampai meninggal terjadi spermatogenesis untuk pria. Tapi kalau oogenesis mengalami istirahat sejak bayi, sejak dalam kandungan ada oogenesis, bayi lahir istirahat, aktif kembali pada saat usia pubertas, begitu. Itulah perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Untuk materi oogenesis saya kira sampai di sini, mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.